Artis Hype mendominasi pasar musik Jepang dengan penjualan album dan sertifikasi tahun ini. Artis di bawah Hype mendominasi pasar musik di Jepang dengan penjualan yang luar biasa dalam hal penjualan album dan menerima banyak sertifikasi. Hype sebelumnya dikenal sebagai Big Hit Entertainment, memimpin di pasar musik Jepang dan telah muncul sebagai pemain terkemuka di Korean Wave di luar negeri. Menurut Asosiasi Industri Rekaman Jepang, pada 10 Agustus, Butter, BTS, dan Border Hanakai milik Enhypen menerima sertifikasi platinum untuk penjualan lebih dari 250.000 unit. Karena itu, Hype telah mencatat prestasi baru dalam memperoleh sertifikasi disc emas setiap bulan sepanjang tahun ini. Kecuali pada bulan Maret karena tidak ada artis mereka yang merilis album. CD single BTS Butter yang dirilis pada 9 Juli, lagu musim panas hit grup Superstar, disertifikasi dengan sertifikat platinum disc emas karena telah melampaui volume penjualan kumulatif 250.000 kopi dalam waktu 1 bulan setelah dirilis. Versi CD dari Butter yang menerima sertifikasi platinum disc emas menandai sertifikasi ketiga yang diterima BTS tahun ini. Mengikuti versi Jepang dari album mereka, The Best of BTS, yang menerima sertifikasi emas pada bulan Februari, dan album kompilasi mereka BTS, The Best, yang menerima 1 juta sertifikasi di bulan Juni. Single debut Jepang Enhypen Border Hakanai, yang dirilis bulan lalu pada 6 Juli, telah mencatat lebih dari 350.000 penjualan album dalam waktu kurang dari sebulan, menerima sertifikasi platinum. Sejauh ini, semua album Enhypen yang dirilis tahun ini termasuk mini album kedua mereka Border Carnival yang dirilis pada bulan Mei telah menerima sertifikasi disc emas. Artis Hype lainnya yang mendominasi pasar musik Jepang adalah Seventeen. Single Jepang grup beranggotakan 13 orang, Hitori Janai, telah mendapatkan sertifikasi platinum ganda pada bulan April ketika terjual lebih dari 550.000 eksemplar. Baru-baru ini mini album ke-8 mereka, Your Choice, yang dirilis pada bulan Juni telah mengumpulkan lebih dari 250.000 eksemplar album terjual, membuat mereka kemudian mendapatkan sertifikasi platinum. Grup saudara BTS Tomorrow by Together juga populer di Jepang. Album Jepang pertama Tomorrow by Together, Still Dreaming, dan album reguler kedua mereka, The Chaos Chapter Freeze, telah menerima sertifikasi emas masing-masing pada bulan Januari dan Juni. Artis Hype memiliki penjualan album kumulatif lebih dari 2,8 juta di Jepang. Dengan itu, total 9 album dan single yang dirilis oleh artis Hype telah menerima sertifikasi disc emas oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang tahun ini. Sejauh tahun ini, total 15 artis K-pop telah menerima sertifikasi disc emas, dengan Hype menyumbang 60% darinya dengan 9 rilis. Secara khusus, BTS, Seventeen, dan Enhypen adalah satu-satunya artis K-pop yang memperoleh sertifikat 1 juta, double platinum, dan platinum. Selain itu, penjualan album kumulatif artis Hype dari Januari hingga Juli diperkirakan lebih dari 2,8 juta di Jepang saja, membuktikan popularitas Hype di negara tersebut. Semenjak itu, Hype diperkirakan akan terus mendominasi pasar musik Jepang dengan artis mereka di paruh kedua tahun ini, terutama dengan persiapan Tomorrow by Together untuk comeback dengan album repackage kedua mereka, The Chaos Capture Fight or Escape, pada 17 Agustus. Di sisi lain, Hype mengumumkan penjualan dan laba operasi mereka di kuartal kedua 2021. Hype telah mengungkapkan penjualan dan laba operasi mereka pada kuartal kedua tahun 2021. Perusahaan melihat peningkatan yang mencolok di kedua area dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pada 5 Agustus, Hype yang sebelumnya Big Hit Entertainment mengumumkan penjualan dan pendapatan mereka dari April hingga Juni tahun ini. Mereka juga mengungkapkan total penjualan album mereka dari penjualan artis mereka, BTS, Tomorrow by Together, Seventeen, dan banyak lagi. Menurut Bang Si-hyuk, penjualan Hype pada kuartal kedua tahun 2021 mencapai 278,6 miliar won. Dibandingkan dengan penjualan Hype pada kuartal pertama tahun ini dari Januari hingga Maret, penjualan mereka dalam 3 bulan terakhir meningkat 56%. Selain itu, penjualan terbaru perusahaan juga tumbuh 79,24% dari periode yang sama tahun 2020. Dalam hal laba operasi Hype pada kuartal kedua tahun 2021, jumlahnya mencapai 28 miliar won, angka penyelesaian sementara perusahaan. Ini adalah 24,5 juta dikonversi ke US dollar. Penghasilan terbaru agensi menunjukkan kenaikan 23% dibanding dengan laba mereka di kuartal pertama, tapi turun 6,23% di periode yang sama di tahun 2020.
Peningkatan penjualan dan laba operasional Hype pada kuartal kedua tahun 2021 berkat penjualan album artis mereka dan pertumbuhan yang stabil dari platform komunitas penggemar global mereka Weverse. Secara khusus, karena aktivitas penuh artisnya, album dan divisi bisnis tumbuh secara signifikan yang mengarah pada peningkatan penjualan label. Penjualan album Hype pada kuartal kedua tahun 2021 meningkat sebesar 96%, mencatat total 107 miliar won. Ini berkat penjualan album yang mengesankan dari BTS, Tomorrow by Together, Seventeen, ENHYPEN, dan artis big label lainnya yang melakukan comeback dalam 3 bulan terakhir. Selain itu, pendapatan perusahaan dari iklan, kinerja, dan manajemen setara dengan 21,6 miliar won, hampir 19 juta US dollar. Ini menunjukkan pertumbuhan 77% dibandingkan kuartal pertama tahun ini. Mengenai Weverse Hype, ada sedikit peningkatan pengguna. Rata-rata jumlah pengguna aktif bulanan platform dari April hingga Juni sekitar 5,3 juta, naik 9% dari kuartal sebelumnya. Weverse juga melihat peningkatan lebih dari 50% dalam pendapatan rata-rata per pengguna yang membayar. Hype menekankan rencana mereka untuk memperluas bisnis global mereka selama konferensi baru-baru ini. Selain mengungkapkan penjualan dan laba operasional Hype pada kuartal kedua 2021, CEO Park Ji-won juga berbicara tentang rencana mereka untuk memperluas bisnis global mereka. Dia menekankan sekali lagi bahwa mereka akan memperluas bisnis global Hype dengan memperkuat manajemen basis mereka di Korea, Amerika Serikat, dan Jepang. Park Ji-won menambahkan bahwa mereka akan membangun sistem manajemen yang berpusat pada dewan direksi untuk mempertahankan transparansi manajemen. CEO Hype melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka mengharapkan pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan dan laba operasi pada paruh kedua tahun 2021 karena refleksi dari penjualan produk mereka dan aktivitas para artis. Park menyimpulkan bahwa mereka akan terus menjajaki peluang bisnis baru melalui kolaborasi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.